Bangunan tua di tengah tanah lapang ini tak terawat dan nyaris ambruk. Meski begitu masih terlihat jelas keindahannya yang perlahan pudar seiring putaran waktu. Mari kunjungi bersama Senyum Indonesia. Beberapa waktu lalu, aku mengunjungi bekas cerobong asap pabrik gula Randu Gunting dan melihat langsung kondisinya saat ini. Bangunan gagah yang terselip di antara pemukiman yang mulai padat, dan kondisinya membutuhkan perhatian agar mungkin bisa menjadi lokasi wisata sejarah yang menarik. Dan kemudian aku meninggalkan bekas cerobong asap pabrik gula Randu Gunting dengan segala keunikannya. Lalu aku pun menuju ke suatu tempat yang kabarnya masih berkaitan dengan pabrik gula Randu Gunting. Jaraknya pun terbilang dekat dari bekas cerobong asap tadi, hanya sekitar 800 meter saja. Lokasinya tepat berada di belakang Sekolah Dasar Tamanan 1. Dari kejauhan terlihat bangunan tua dengan bentuk yang sangat khas, seolah melambaikan tangan untukku segera mendekat. Segera aku parkirkan motorku dan melihat-lihat kondisi sekitar tempat ini. Lalu bangunan apakah ini? Ini adalah bangunan bekas klinik kesehatan pabrik gula Randu Gunting. Bangunan ini merupakan salah satu dari cagar budaya di Kabupaten Sleman, sesuai dengan keputusan Bupati Sleman di tahun 2021. Bangunan ini harus dilindungi, dijaga kelestariannya dan keasliannya, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lokasinya berada di Jalan Taman Martani, Manis Renggo, Sentono, Taman Martani, Kalasan, Sleman. Lalu bagaimana sejarah tempat ini sebenarnya? Pabrik gula Randu Gunting didirikan pada tahun 1870 oleh K.A. Erven Klaring. Semula adalah lahan perkebunan nila. Namun karena ditemukannya pewarna pakaian sintetis di tahun 1880-an yang menyebabkan tanaman nila menjadi jatuh nilainya akibat kalah bersaing. Dan lalu Randu Gunting beralih menjadi pabrik gula dan pernah mendapatkan kejayaannya. Namun manisnya kejayaan bisnis gula pun pada akhirnya mengalami titik nadirnya ketika terjadi krisis ekonomi global atau krisis Malaysia yang menghempas semua negara di dunia sekitar tahun 1930-an. Tak terkecuali industri gula di Jawa. Dan untuk memperbaiki harga gula di pasaran, maka angka produksi harus diturunkan. Dan itu artinya berimbas pada banyaknya pabrik gula yang harus ditutup, termasuk pabrik gula Randu Gunting yang terpaksa tutup selamanya pada tahun 1937. Dan akibat jumlah hutang yang semakin membengkak akibat pinjaman di saat mendirikan, dan juga untuk modal operasional pabrik gula Randu Gunting kepada Koloniale Bank, dan ternyata tak bisa dilunasi oleh pemilik pabrik, akhirnya Koloniale Bank pun menyita seluruh aset pabrik gula Randu Gunting. Dan kemudian pemilik Koloniale Bank pada saat itu
Johannes Friedrich Hans Gessner menjadi kepala pengelolaan pabrik gula ini. Pabrik gula Randu Gunting yang semula adalah bisnis keluarga, kemudian dijalankan sebagai badan usaha swasta dengan dibentuknya NV Randu Gunting pada tahun 1895. Total modalnya sebesar 645.000 gulden dan 2/3-nya dikuasai oleh Koloniale Bank. Kemudian pada tahun 1899, pabrik gula Randu Gunting mampu memperluas area ladang tebu berkat suntikan modal yang cukup besar dari Koloniale Bank. Sesuai kebutuhan saat itu, Koloniale Bank kemudian membangun klinik untuk karyawan pribumi di dekat pabrik gula Randu Gunting pada tahun 1910. Pabrik gula Randu Gunting merupakan pabrik gula pertama di Yogyakarta yang memiliki fasilitas kesehatan. Pada perkembangannya kemudian, klinik tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan pabrik gula saja, melainkan juga untuk masyarakat sekitar pabrik yang membutuhkan pengobatan karena di tempat ini belum ada fasilitas kesehatan yang memadai. Sekitar 50 pasien dapat dirawat di klinik ini, dan untuk pelayanannya terdapat tenaga kesehatan yang terdiri dari seorang mantri dan 2 perawat. Biaya operasional klinik mendapatkan subsidi dari pemerintah kolonial. Selain didasari atas dasar kemanusiaan, pembukaan klinik kesehatan di perkebunan juga dimaksudkan untuk memberikan pengobatan yang secepat mungkin untuk karyawan sehingga mereka dapat kembali bertugas. Klinik perkebunan secara tidak langsung juga merupakan bentuk investasi Koloniale Bank untuk meningkatkan produktivitas pabrik. Akibat krisis ekonomi yang mendera pada tahun 1930-an, klinik ini selanjutnya diserahkan kepada Rumah Sakit Petronella, sebuah rumah sakit milik Zending yang ada di Yogyakarta. Klinik di Randu Gunting ini akhirnya menjadi bagian dari rumah sakit pembantu milik Petronella yang dibuka di berbagai penjuru Yogyakarta untuk menjangkau lebih banyak pasien. Pasien yang menderita sakit ringan dilayani secara rawat jalan, sementara yang agak berat dirawat di rumah sakit pembantu terdekat. Pasien baru akan dirujuk ke Rumah Sakit Petronella apabila penyakitnya butuh penanganan serius. Untuk memudahkan komunikasi, Rumah Sakit Petronella menghubungkan rumah sakit utama dengan rumah sakit pembantu melalui jaringan telepon. Aku kemudian diantar oleh Butri atau Bu Fitri, seorang ibu setengah baya yang tinggal seorang diri di bangsal bekas klinik ini. Setelah 2 tahun yang lalu, suaminya yang seorang pensiunan pegawai rumah sakit lebih dulu berpulang meninggalkannya. Putri sendiri tidak bisa menjelaskan banyak mengenai bekas bangunan apa saja yang masih terlihat puing-puingnya di belakang bangunan bangsal, karena menurutnya mendiang suaminya yang lebih tahu. Namun sekilas terlihat bekas bangunan seperti dapur dan juga kamar mandi yang sudah ambruk tak beratap dan menyisakan tembok dengan ketinggian sekitar 1 meter saja. Secara umum masih terdapat 3 bangunan yang terlihat nyata saat ini, yaitu bangsal perawatan, ruang kantor, dan juga rumah dinas mantri. Bangunan bangsal perawatan terletak di sebelah timur. Bangunan ini dahulu difungsikan sebagai ruang rawat inap pasien. Bangunan ini dilengkapi dengan beranda yang mengelilinginya. Saat ini, bagian bangsal salah satunya digunakan untuk kegiatan olahraga tenis meja oleh warga sekitar. Sedang bangsa lain sebagian digunakan untuk rumah tinggal Bu Tri. Di sebelah barat bangsal perawatan terdapat bangunan yang dahulu digunakan sebagai kantor, berukuran sekitar 13 meter kali 13 meter. Bangunan tersebut memiliki atap berbentuk Dutch hip dengan penutup terbuat dari genteng. Bangunan dilengkapi dengan beranda keliling. Bangunan saat ini tidak difungsikan dan kosong.
Kemudian di sebelah barat bangunan bekas kantor terdapat bangunan bekas rumah dinas mantri. Bangunan ini memiliki atap berbentuk limasan dengan penutup terbuat dari genteng. Bangunan masih memiliki jendela dan pintu kerepyak lama, serta langit-langit yang masih juga terlihat asli. Pada dinding bagian atas terdapat lubang ventilasi berbentuk lingkaran. Bangunan bekas rumah mantri ini pun saat ini dalam keadaan tidak difungsikan. Menurut Putri, dia akan tinggal selama diizinkan di lokasi tersebut karena begitu banyak kenangan dirinya bersama mendiang suaminya di sana. Aku pun kemudian larut dalam obrolan-obrolan bersama Putri, menikmati desau angin di bawah pohon asem Jawa di depan klinik pabrik gula Randu Gunting.